Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Terutama pada hari ini adalah hari Jumat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang muttaqin. Melanjutkan kajian kita yang telah lalu, yaitu kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah. Maka akan bisa bacakan hadis yang selanjutnya, hadis ketiga dalam kitab tersebut, masih pada bab harful hamzah, bab yang menjelaskan tentang hadis yang diawali dengan huruf hamzah. Sini katakan Anil A'mas, dari A'mash. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afatul ilmi an-nisyanu, bahaya daripada ilmu adalah lupa. Wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakan ilmu adalah an tuhadditsa bihi ghairu ahlihi. Ketika kamu menyampaikan ilmu tersebut, kamu berbicara dengan ilmu tersebut kepada orang yang bukan ilmu, itu termasuk dalam kategori menyia-nyiakan. Kita pahami satu persatu. A'mas ini merupakan salah satu daripada akabirut tabi'in, tabi'in besar. Tabi'in besar. Beliau adalah seorang pakar hadis sekaligus pakar qiraah yang sangat masyhur. Ada seseorang dulu pernah membeli dia, asalnya dia budak, dibeli oleh seseorang tersebut, lalu dimerdekakan, lalu dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, lalu berhasil menjadi seorang yang sangat alim, tabi'in besar, rujukan. Ini bagaimana harus menjadi motivasi bagi kita bahwa mencari ilmu itu bisa kita lakukan dan kita akan berhasil jika kita serius dan sungguh-sungguh mengerahkan daya dan upaya serta mau berkorban apapun, maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Tapi kalau kita mencari ilmu asal-asalan, sesempatnya, maka kita tidak dapat apa-apa kecuali hanya pamer-pameran dan sebagainya. Hadis ini adalah dari A'mash. Tadi dikatakan A'mash adalah seorang tabi'in besar, tapi hadis ini beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, seorang tabi'in kan tidak mungkin langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti melalui sahabat, tapi sahabatnya tidak disebut. Maka ini munqati', hadis munqati'. Hadis yang terputus sanadnya, yaitu pada sahabat. Maka kemudian di sini dikatakan di dalam kitab itu dikatakan bahwa rawahud Darimi mursalan. Hadis ini riwayat Imam Ad-Darimi dengan sanad mursal. Artinya hadis mursal, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in, mestinya begitu. Tapi menurut sebagian ulama, karena A'mash tidak mendengar dari para sahabat, ya tidak terbukti mendengar dari para sahabat, ya lalu kemudian dia menyandarkan kepada Rasulullah, ini munqati' atau disebut dengan mursal makna lughawi. Ya, ini menjadikan hadisnya dhaif. Oleh sebab itu nggak heran kalau kemudian dikatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis dhaif, karena hadis mursal masuk dalam kategori hadis dhaif. Kalau kita baca kitab-kitab hadis seperti Taisir Mustalahil Hadis karangan Dr. Muhammad Tohan atau kitab-kitab hadis lainnya, para ulama itu sebenarnya berbeda pendapat tentang kehujahan hadis mursal. Jumhur muhaditsin, mayoritas ulama-ulama hadis memang menolak hadis mursal sebagai hujah karena masuk dalam kategori hadis dhaif. Tapi bagaimana dengan imam empat? Ya, Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad dan sebagainya. Ternyata mereka banyak yang menerima hadis mursal. Bahkan Imam Syafi'i yang terkenal, beliau sangat hati-hati dalam menggunakan hadis. Beliau mengatakan hadis mursal itu bisa dipakai jadi hujah jika diriwayatkan oleh seorang tabi'in besar, dan A'mash ini memenuhi kriterianya. Oke lah, ya ini adalah tentang kehujahan daripada hadis mursal itu sendiri, apakah diterima sebagai landasan atau dasar ataukah tidak. Ya, kalaupun seandainya dhaif lalu tidak bisa dijadikan sebagai dasar, silahkan saja. Tapi kalau seandainya dhaif tapi masih bisa dijadikan dasar sebagai fadilah amal, ya silahkan.
Ya, itulah yang kemudian saya ikuti karena saya mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu yusta'malu fi fadhailil a'mal, diterima di dalam rangka menjelaskan tentang fadilah amal, tidak dalam rangka menjelaskan akidah ataupun halal haram. Seperti itu pendapat jumhur yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, dan diikuti oleh Al-Imam Al-Bukhari. Makanya dalam Al-Adab Al-Mufrad itu banyak kita jumpai hadis-hadis dhaif. Afatul ilmi, bahaya ilmu itu an-nisyan, lupa. Ini tentu setelah kita berhasil mendapatkannya. Jadi bahayanya ilmu setelah kita dapat, paham, tiba-tiba lupa, itu bahaya luar biasa. Maka oleh sebab itu, supaya kita tersebut itu tidak lupa, ya, tidak melupakan ilmu, satu, ya kita sering-sering menghadiri majelis ta'lim. Ya, jangan justru kita berpaling dari majelis ta'lim, berpaling dari ulama dan sebagainya. Kemudian jangan sampai kita itu menyibukkan hati kita dengan urusan-urusan keindahan dunia. Ya, semakin orang sibuk dengan urusan-urusan bagaimana dia mendapatkan keindahan dan kenikmatan dunia, maka dia akan gampang lupa terhadap ilmu karena akalnya sudah dipenuhi oleh syahwat terhadap urusan dunia. Itu ingat-ingat. Jadi bahayanya ilmu itu kalau lupa, seseorang lupa, apalagi kalau kemudian dia menjadi rujukan masyarakat, ditanya tentang suatu hukum lupa, itu bahaya sekali. Makanya wajib bagi seseorang yang sudah dijadikan rujukan sama masyarakat itu terus mengikat ilmunya dengan cara mutola'ah, membaca terus menerus tiada akhir. Nah, orang-orang yang bukan orang alim ya cukup tanya sama orang alim, sementara karena orang alim itu kitabul awam, al ulama kitabul awam, ulama itu kitabnya orang awam, nanyalah kepada ulama kalau ada persoalan. Nah, sementara ulamanya ya rajin baca kitab gitu. Selanjutnya adalah wa idha'atuhu, dan yang disebut penyanyian ilmu. Orang yang menyanyiakan ilmu bagaimana sih? Ya, menjadikan ilmu tersia-sia, yaitu antuhadditha bihi ghairu ahlihi, yaitu apabila kamu itu berbicara dengan ilmu tersebut kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga dia tidak paham atau dia tidak akan mengamalkan, ataupun kalau mengamalkan hanya untuk tendensi urusan dunia semata. Ini kita menyia-nyiakan ilmu. Maka oleh sebab itulah kita itu berbicara kepada orang itu biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Enggak semua ilmu kok harus kita sampaikan kepada seseorang. Yang penting sampaikan sesuai dengan akalnya. Ilmu kalam yang sangat jelimet jangan sampaikan kepada orang awam, pasti dia akan menolaknya, nggak paham, atau bahkan menganggapnya agama kok sulit dan sebagainya. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang dipelajari oleh orang-orang khusus, orang-orang yang memiliki nalar panjang, pemahaman agama bagus, dan tujuannya pun sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang simpanan. Kalau dalam keadaan emergensi baru dikeluarkan, kalau tidak ya tidak usah. Dan kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan bahwa jika ada orang-orang yang imannya, akidahnya goyang, ada syak dan sebagainya, maka dia butuh ilmu kalam. Datangi para ulama ahli kalam untuk menenangkannya. Kalau tidak ya tidak perlu sebenarnya. Maka oleh sebab itulah kita harus memahaminya bahwa ketika kita berbicara agama, kita itu harus lihat apa dan siapa yang menjadi objek dakwah kita. Kita harus sampaikan sesuai dengan nalar mereka, ya. Tidak mesti apa yang kita tahu kita sampaikan, takutnya dia nggak paham, salah paham, atau tidak diamalkan sama sekali. Mudah-mudahan begitu, dan manfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya. Contoh Imam Al-A'mash, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, kalau tidak dzurriyyah kita, jadi ulama-ulama yang amilin, ulama yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.